Tapi Mas Adi, apakah debat pamungkas malam hari ini signifikan untuk memberikan kontribusi angka atau elektabilitas kepada tiga paslon, terutama pasangan Lulu Lukman dan juga Risma Gushans? Dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung, tentu sedikit apapun peluang untuk meningkatkan suara itu menjadi penting. Kalau kita men-tracking rata-rata pilgub di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain, ada sekitar 20-25% masyarakat yang sangat mungkin mengubah pilihan politik mereka setelah mereka itu mendengarkan debat kandidat, visi misi, pemaparan secara umum yang disampaikan oleh calon. Tapi pemaparannya itu bukan sepenggal-sepenggalan, tapi dari ujung sampai akhir. Dia akan konklusi, akan simpulkan kira-kira siapa paslon yang punya program yang konkret, programnya sederhana, mudah dimahami oleh rakyat, dan yang paling penting itu bisa diimplementasikan. Rakyat kita ini kan sudah pintar, Zilvia, terutama kelas menengah, perkotaan. Kalau hanya jago-jagoan bicara tentang hal-hal apa yang harus dilakukan untuk provinsi, untuk wilayah, saya kira template-nya sudah banyak. Contohnya bisa di-download, bahkan bisa tanya ke AI. Kira-kira apa solusi di Jawa Timur tentang infrastruktur, muncul jawabannya. Canggih betul. Nah, yang paling penting adalah bagaimana para paslon itu menyampaikan diksi-diksi, bahasa-bahasa yang itu secara common sense kena langsung ke jantung pemilih di Jawa Timur, itu kuncinya. Di kedua yang menurut saya menjadi penting, di samping debat kandidat, tentu saja harapan terbesarnya di sisa waktu yang menurut saya sudah cukup mepet ini, para paslon ini, ya bahwa tatap muka, turun langsung, itu masih menjadi favorit model kampanye yang memang cukup dinikmati di Jawa Timur. Apakah kegiatan-kegiatan seperti tadi Mbak Lulu menemui Mas Anies di Jakarta, kita lihat ada contohnya RK menemui Presiden Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi. Apakah letupan-letupan seperti itu masih bisa menjadi strategi untuk mengubah konstelasi? Kalau mengubah signifikan tidak. Karena bagi saya elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Kecuali Anies mendukung secara langsung Lulu ke Jawa Timur. Ikut kampanye, door to door, mengkampanyekan kepada pemilihnya di Pilpres di 2024 bahwa Lulu adalah orangnya Anies Baswedan. Jadi bagi saya adalah kalau cuman hanya pamer foto-foto, temu dengan elit, temu dengan tokoh, saya kira daya tendang elektabilitasnya tidak akan kuat secara signifikan. Saya memahami Jokowi sekalipun begitu banyak dibully, tapi ketika roadshow bersama dengan Lutfi, Jokowi itu sepertinya membaca betul. Hanya jamuan makan, foto bareng, itu juga pemilihnya tidak akan signifikan kepada Lutfi. Makanya Jokowi itu turun langsung, dia belusukan, sekalipun dibully, dinyinyirin, caci maki. Tapi Jokowi paham betul bahwa pemilihnya itu tidak bisa otomatis dipindahkan ke paslon tertentu. Makanya untuk meyakinkan bahwa Lutfi adalah orangnya Jokowi, Jokowi ikutan kampanye. Kalau Anies dukung Pramono Anung misalnya di Jakarta, kalau dukung Lulu, ikut kampanye. Minta kepada basis-basisnya, pemilih Anies Baswedan di Jakarta, dukunglah Pram. Para pemilih Anies Baswedan di Jawa Timur, pilihlah Lulu. Kalau itu dilakukan, saya kira berlipat ganda elektabilitas akan kuat menjadi signifikan. Kalau foto-foto, cuman video, sorry to say, orang nggak peduli yang kayak gitu-gitu, Zilvia. Nah, kalau Anies jalan bareng sama Lulu all the time, sampai ujung pencoblosan, ini agak sedikit bisa membantu. Sekalipun di survei itu memang hilal politiknya agak jauh ya. Tapi udah tutup mata aja dulu, yang penting semangat, kemudian kerja politik yang nyata, siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.